Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiga perkara. Yang pertama, kata beliau adalah al-kibru, yaitu sombong. Yang pertama. Yang kedua, al-hirsun. Hirsun atau tamak, yaitu terlalu mendahului atau mengutamakan keduniaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-hasad, yaitu hasad, dengki, iri hati. Allah Subhanahu wa taala ini pangkal atau otak daripada segala macam dosa, kesalahan, kemaksiatan, kerusakan yang ada di muka bumi. Dan Imam Ghazali mengatakan makhluk yang pertama kali terjerumus dan jatuh dikarenakan daripada perbuatan sombong itu adalah iblis laknatullah. Itu yang pertama kali. Nah, ini pangkalnya, otaknya itu adalah sombong. Nah, itu al-kibr. Dan yang pertama kali terjatuh, yang pertama kali terjerumus, pertama kali celaka sebab sombong itu adalah iblis. Siapa iblis itu? Nah, jadi saya sebenarnya iblis ini makhluk yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah sebelum dia dilaknat oleh Allah. Itu iblis. Sampai derajatnya ini namanya derajat azazil. Jadi narak makhluk Allah setelah atau selain iblis yang memiliki derajat yang tinggi sampai dia mendapatkan derajat azazil, sampai saat ini itu enggak ada. Jadi azazil itu artinya pemimpin seluruh para malaikat. Itu azazil. Jadi seluruh para malaikat ini yang pimpin dia waktu itu adalah Azazil. Siapa Azazil? Iblis sekarang. Nah, kenapa atau kembik nampun sampai mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah sampai ia dikatakan Azazil? Karena ibadahnya. Jadi Azazil ini tingkatan di atas langit ketujuh. Dia di antara surga dan langit ketujuh itu ada tempat, ada makom atau ada makan tempat di sana. Di sanalah tempatnya iblis dulu. Karena ketika dia ditaruh di langit pertama, diberi gelar oleh Allah namanya Al-Abid. Dia ibadah itu ribuan tahun iblis ini. Dia napa sejelo dua jelo, dia napa sebulan dua bulan dia ibadah ribuan tahun. Bahkan dalam riwayat lain itu sampai puluhan ribu tahun. Ibadah zikir, ibadah, pokok ibadah. Zikir doang gawe ribuan tahun. Ibadah. Nah, kemudian saking ibadahnya luar biasa iblis ini, dinaikkan derajatnya, makomnya oleh Allah, ditaruh di langit kedua.
sampai dia ibadah ribuan tahun di langit kedua. Bahkan dia diberi macam-macam gelarnya. Dinaikkan gelar menjadi As-Sajid, orang makhluk Allah yang ribuan tahun bersujud. Dinaikkan makomnya menjadi Az-Zahid, terus sampai At-Taqi. Itu nama gelarnya gelarnya iblis dulu sebelum dia dilaknat. Sampai dia diberi gelar yang namanya gelar Azazil. Dari Abid kemudian Az-Zahid, terus sampai dia memiliki gelar-gelar makom ke-8. Itu namanya makom Azazil. Saking tinggi derajatnya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia sudah menjadi pemimpin, jadi seluruh malaikatnya mati patuh nurut oleh Azazil ini. Namun Azazil kena selalu malaikat harus kena Terus namun Azazil kena B, selalu malaikat harus nurut. Namanya pemimpin. Dia lain kesaran iblis ini seniman pelaknat. Maka kemudian diujilah ini iblis. Sebenarnya ujian sejauh mana sifat daripada Azazil ini. Diuji dengan cara apa? Yang memang diciptakan Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, diperintahlah seluruh malaikat ini pasjudu untuk bersujud kepada Nabi Adam. Apa makna pasjudu? Taat, mati oleh perintah Nabi Adam. Maka seluruh malaikat itu bersujud illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau bersujud. Artinya dia milih taat. Artinya pasjudu bisa dalam ayat dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah, ya, artinya adalah taat, nurut, mati oleh perintah Nabi Adam. Jadi iblis tidak mau, dia tidak mau, dia kembali, karena dia kan Azazil, pemimpin seluruh malaikat, dan dia mendapatkan gelar Azazil itu ibadahnya ribuan bahkan jutaan tahun. Di langit pertama doang ribuan tahun ibadah, langit kedua ribuan tahun terus ibadah. Tiba-tiba arak orang baru, makhluk baru tepiak, berukna nyelemok, bahasa itulah. Berukna metu, ia tak kesuruh mati. Bahkan seluruh malaikat disuruh mati nurut yang namanya Nabi Adam. Datanglah sifat sombong sekarang iblis. Apa katanya? Ya ngembe mati ya Allah, kenapa saya harus nurut? Saya ini pemimpin. Saya ini pemimpin seluruh malaikat, kok tiba-tiba Engkau ya Allah perintah saya untuk nurut mati ketika yang namanya Adam ini yang baru. Bahasa itu kanak rubin, begitu kan? Namun bahasa Sasak ini kan kanak rubin nih. Aku ni wah berjulu, aku wah to'an, aku wah deketan dari Allah Ta'ala. Sampai dia mengatakan iblis ini khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku tepiak langan api sedangkan ini langan tanah. Bahasa itu ni penek rubin nih. Tepiak langan tanah kok ya aku nurut mati. Ia jak pimpin aku. Itu kata iblis. Tak mau dia iblis. Seluruh malaikat mau taat kecuali iblis. Kecuali iblis yang tidak mau. Maka ketika bahkan saking sombong iblis ini, ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan seluruh para malaikat untuk
bersujud kepada Nabi Adam, makna bersujud itu artinya taat. Karena tidak boleh orang bersujud kecuali kepada Allah. Maka fasjudu itu maknanya adalah taat kepada perintah-perintah daripada Nabi Adam. Artinya jadi pemimpin, taat. Karena awalnya taat kepada iblis, yaitu Azazil. Apapun ongkat Azazil nurut, mati seluruh malaikat. Sekarang berpindah, engkau mati le Azazil, lagu mati le Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika itu tidak milih. Bahkan ketika Nabi Adam diciptakan, sebelum dia ditiupkan roh, sebelum dia diciptakan roh ke dalam diri Nabi Adam, ngolok-olok. Azazil ni atau iblis ni ngolok-olok. Dengan marak ni dia tetap nurut sampai dia tendang-tendang. Dia tahu ngumbe-ngumbe otak iblis ni tendang Nabi Adam karena masih dibuat dari tanah. Masih marak patung lah bahasa itu. Belum diciptakan roh. Jadi diolok-olok, dihina. Itulah makanya sifat daripada sombong itu seperti itu. Sombong itu adalah merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling bagus, pokok merasa, kemudian merendahkan, menghina orang lain, dan tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Itu sifat sombong. Itu kibr. Al-kibru itu adalah pertama merasa diri paling baik atau paling hebat, kemudian dia merendahkan orang lain dan tidak mau menerima nasihat orang lain. Itu sombong. Maka iblis pertama merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling bagus, karena dia khalaqtani min nar, saya diciptakan dari api lebih baik. Wa khalaqtahu min tin, kalau dia dari lumpur, dari tanah. Itu kata iblis. Dia merasa, kemudian dia hina-hina Nabi Adam. Ini tak anak langan tepian. Ini kalau bahasa ini lah bahasa Sasak. Ini anak Rubin nih. Maka jadi tahu kejak mati sampai dia tendang-tendang Nabi Adam. Itu di dalam kisah penciptaan Nabi Adam dalam hadis. Sampai dia tendang kepala Nabi Adam, ditendang kakinya, diinjak-injak Nabi Adam karena masih belum diciptakan roh. Sudah mulai sifat kesombongannya sudah ada. Dihinakan dengan marah ini, ya aku tahu mati, ya aku tahu apa nurut, seperti itu dihina. Maka ketika dinasihati oleh Allah, dia menolak, tidak mau mentaati Nabi Adam. Bahkan iblis mengatakan, Azazil dulu sebelum jadi iblis, ya Allah, saya lebih baik dilaknat oleh engkau daripada mati dari Nabi Adam. Coba sampai seperti itu. Sampai iblis ini atau Azazil ini dilaknat oleh Allah. Tapi dia minta satu hal, ya Allah, tapi saya minta satu hal. Saya minta tak apa-apa. Engkau laknat saya, engkau hinakan saya, engkau jatuhkan derajat saya dari Azazil menjadi iblis, atau engkau kekalkan saya ke dalam neraka, tidak masalah. Asalkan pertama kekalkan saya sampai hari kiamat dan bisa menggoda daripada manusia. Ini permintaan iblis dan itu dikabulkan oleh Allah. Itu jawab bayang. Jadi ini maka kata Imam Ghazali rahimahullah, otak pangkal daripada segala kemaksiatan, dosa, salah, keburukan itu adalah pertama itu adalah al-kibr, sombong. Kenapa dia menjadi otak? Karena sekelas Azazil, derajatnya, makomnya begitu tinggi, pemimpin seluruh malaikat, itu bisa jatuh. Bahasa itu langsung repak karena satu sifat yang namanya sifat sombong. Apalagi model itu, ilmu itu di manara, ibadah itu kira lalu, apa yang kesombongan misal.
terus harta benda tepira lalu di narak sebenar. Kalau bahasa kasar setain kumpuk berdua kita ampun ini, baik itu kepintaran, baik itu pangkat jabatan, baik itu harta benda, baik itu ilmu agama, ilmu dunia, di narak apa-apa. Jadi secara kasar ini tinggal ketik sifat sombong ini langsung jatuh. Malaikat yang namanya Azazil saja makomnya, derajatnya begitu tinggi di sisi Allah, kepintarannya seluruhnya diberi sempurna oleh Allah. Begitu dia bersifat sombong, merasa diri paling hebat, merasa diri paling pintar, merasa diri paling lebih baik, dan merendahkan Nabi Adam waktu itu, dan tidak mau menerima nasihat Allah, perintah Allah, maka langsung repak, bahasa itu langsung jatuh hina sehina-hinanya menjadi iblis laknatullah. Nah, ini al-kibar. Makanya itu hati-hati. Maka itulah Rasulullah bersabda, tidak akan pernah mencium bau surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun sebesar debu. Walaupun sebesar debu, bayangkan. Artinya walaupun arak kebersit, perasaan dalam hati merasa, itu maksudnya. Arak merasa hebat lebih dari orang lain, merasa bagus, merasa, itu namanya sombong. Arak sifat merasa doang di dalam hati itu seketik, sehingga kita lupa kepada Allah. Karena yang namanya merasa itu berarti dia yang menciptakan. Misal dia merasa pintar, berarti dia yakin bahwa ilmu itu cuma titipan, gitu. Merasa kaya, dia tidak yakin bahwa hartanya cuma titipan tangan Allah. Merasa gagah, merasa ingat, merasa apa, dia tidak yakin bahwa ini semua titipan. Itu maksudnya merasa itu. Nah, seketik doang arak sifat atau merasa di dalam hati kita, itu namanya sombong. Walaupun sedikit sebesar zarah, marak debu di dalam hati, embun surga doang dia mau, apalagi dia tama surga. Kenapa hati mulia begitu beratnya, dahsyatnya sampai merasa doang dia bau? Karena semua titipan masalahnya. Titipan doang, ilmu misal, titipan. Ilmu agama, baik itu ustaz, ulama, tuang guru, kiai, habib, apapun gelarnya, itu titipan ilmu itu. Ilmu dunia, mau dokter, mau insinyur, mau SH, SAG, apapun, titipan. Buktiin titipan, non tetidam doang, ya telah ilmu no. Coba ketua neken tidam, sekek tambah sekek pira, tidam dan tahu jawab. Itu mana dia dicabut ketika dia tidur ilmu itu. Mbe insinyurna, mbe aparana dokternya mana, SH pengacara, apapun derajat orang itu, mana kepintarannya, guru matematika, guru, kalau dia tidur tidak tahu apa-apa. Ketika dia ilmunya tinggi, dia bisa fikih, ahli nahwu, ahli sorof, ahli bayan, ahli mantik, ahli tafsir, ahli hadis, apapun nama ilmu, ahli tajwid, ahli makhraj. Banyak ilmu yang dia miliki, ketika dia tidur saja dicabut oleh Allah, hilang. Itu maknanya bahwa lemah manusia itu dia tahu apa-apa, titipan doang. Belum dia pikun, saran pikun lupa, berumur 60, 70 lupa, wah tajwid telang, dek man mati malik. Itu maksudnya. Apa semua titipan, ketampanan, kecantikan misalnya titipan. Amunah peot telah, harta benda apalagi titipan. Mana orang yang kemarin 10 tahun 20 tahun kemarin kaya raya, kok sekarang sama marah itu. Dia dengan sarubin sugeh, harta benda begelanyat, makin pada doang tante ngawis, pada doang tante lalu mancing, pada doang tante lalu pada berdagang, karena titipan. Semua hadir mulia. Yang pun dia terkanggu sombong, dia terkanggu merasa. Karena semuanya titipan. Itulah siapa yang merasa dalam hatinya, walaupun sebesar zarrah,
embun surga pun dia mau basahan. Saking dahsyatnya yang namanya sifat sombong, sifat al-kibar. Ini otak daripada segala permasalahan, segala dosa yang ada di dunia ini. Nah, kemudian Allah SWT yang kedua kata Imam Ghazali itu baru al-hirsun. Al-hirsun itu artinya tomak, sama dengan tomak, tamak. Terlalu mengagungkan, terlalu mengutamakan urusan keduniaan. Siapa yang celaka? Siapa yang makhluk yang pertama kali hina sebab sifat ini, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian selanjutnya ada namanya sifat hasad. Nanti kita bahas tadi mulia tentang sifat hirsun dan sifat hasad. Siapa di antaranya yang hina dengan sifat hasad ini adalah salah satu putra daripada Nabi Adam alaihissalam. Siapa putra? Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Ini waspada. Jadi kita bahas al-kibar dulu. Itu sifat sombong tadi. Ini 3 pangkal hadirin mulia. 3 otak, 3 penyebab seluruh kerusakan di muka bumi kata Imam Ghazali, yaitu sifat al-kibar, wal hirsun, wal hasadun. 3 sifat ini. Jadi kesempatan pagi ini kita bahas tentang sifat al-kibar, yaitu sifat sombong.